Perkenalkan, nama saya Sarah Syaan. Dan saya Ria Ramadhani. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Sumatera. 1. Samudra Pasai. Awal berdirinya kerajaan, Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 hingga 1275 atau pertengahan abad ke-13. Bagaimana pemerintahan kerajaan tersebut? Sultan pertama kerajaan ini adalah Sultan Malik. Sultan Malik As-Saleh wafat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Urutan para raja-raja yang memerintah di Kesultanan Samudra Pasai. 1. Sultan Malik As-Saleh 696 Hijriah atau 1297 Masehi. 2. Sultan Muhammad Malik Zahir 1297 sampai 1326. 3. Sultan Mahmud Malik Zahir lebih kurang 1346 sampai 1383. Sultan Zainal 4. Sultan Zainal Abidin Malik Zahir 1383 sampai 1405. 5. Sultan Narisha 1405 sampai 1412. 6. Abu Zain Malik Zahir 1412. 7. Mahmud Malik Zahir 1513 sampai 1224. Agama dan budaya yang dianut. Dalam kitab sejarah Melayu dan hikayat Raja-Raja Pasai diceritakan bahwa Sultan Malik As-Saleh sebelumnya hanya seseorang kepala gampang samudra bernama Marasilu. Setelah menganut agama Islam, kemudian berganti nama dengan Malik As-Saleh dan bermazhab Syafi'i. Lokasi kerajaan. Kerajaan ini terletak lebih kurang 15 km di sebelah timur Lokseh Mawe, Nanggroe, Aceh Darussalam. Perekonomian kerajaan menurut Tome Pires, Kesultanan Samudra Pasai mencapai puncaknya pada awal abad ke-17. Kesultanan itu mengalami kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, dan terutama perdagangan. Kesultanan Samudra Pasai telah menggunakan mata uang seperti uang kecil yang disebut dengan elistis terbuat dari emas dan dramas. Peninggalan atau warisan kerajaan meliputi masjid untuk orang-orang muslim yang didirikan oleh Syekh Syafi Midin, seorang ulama Samudra Pasai dididikan di Patani. Jenis nisan kubur yang disebut batu Aceh menjadi nisan kubur raja-raja Petani. Baiklah, saya akan melanjutkan yang B. Kesultanan Aceh Darussalam. Awal berdiri kerajaan ini adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada 1496 Masehi. Sebelum akhirnya runtuh di awal abad ke-20, Kesultanan Kerajaan Aceh baru menjadi penguasa di tahun 1524 Masehi, usai mengambil alih Samudra Pasai. 2. Bagaimana pemerintahan di kerajaan tersebut? Pada 1529, Kesultanan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang orang Portugis di Malaka, tetapi batal karena Sultan Ali Mughayat Syah wafat pada 1530 dan dimakamkan di kandang 12 Banda Aceh. Di antara penggantinya yang terkenal adalah Sultan Abduddin Riyawat Syah Al-Kahra 1538 sampai 1701. Usaha-usahanya adalah mengembangkan kekuatan angkatan perang perdagangan dan mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah seperti Turki, Abysinia, dan Mesir. 7. Agama dan budaya yang dianut. Islam di Aceh merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Aceh. Banyak ahli sejarah baik dalam maupun luar negeri yang mendapat bahwa agama Islam pertama sekali masuk ke Indonesia melalui Aceh. Lokasi kerajaan. Kerajaan ini terletak di kerajaan atau yang lebih dikenal dengan Banda Aceh. Perekonomian kerajaan. Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Pada masa kejayaan perekonomian berkembang pesat.
penguasaan Aceh atas daerah-daerah petani barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada. Sementara itu, Semenanjung Malaka banyak menghasilkan lada dan timah. Peninggalan atau warisan kerajaan: Masjid Raya Batur Raham, Taman Sari Gunangan, Banten Indrapatra, Makam Sultan Iskandar Muda, meriam Kesultanan Aceh, uang emas kerajaan, dan lain-lainnya. Terima kasih. Kerajaan-kerajaan Islam di Riau. Salah satunya adalah Kerajaan Lingga Riau yang berdiri pada abad ke-15 dengan sistem pemerintahan monarki atau kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Agama dan budaya yang dianut adalah agama Islam dengan kebudayaan khas Melayu yang dipengaruhi oleh budaya-budaya umat Islam. Kerajaan Lingga Riau didirikan di Pulau Lingga Riau. Perekonomian kerajaan-kerajaan Islam di Riau didapatkan dari hasil bumi seperti padi, madu, lilin, biji-bijian, rotan, kayu gaharu, kampar, dan emas. Peninggalan atau warisan kerajaan-kerajaan Islam di Riau, salah satunya adalah Masjid Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. Baiklah, saya akan melanjutkan kerajaan Islam di Jambi. Berdasarkan temuan-temuan arkeologi, kehadiran Islam di daerah Jambi diperkirakan dimulai sejak abad ke-9 atau abad ke-10 sampai abad ke-13. Kemungkinan besar penyebaran Islam sudah terjadi sejak sekitar tahun 1460 atau pertengahan abad ke-15. Pemerintahan di pusat Kesultanan Jambi dipimpin oleh seorang sultan yang dibantu oleh pangeran, ratu, atau putra mahkota. Kebudayaan Jambi yang berurat berakar sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu yang berdasarkan Islam. Beragam bentuk kesenian daerah muncul diwakili identitas murni budaya Jambi yang dipengaruhi budaya Melayu yang terdapat hampir di seluruh daratan Sumatera, terutama di sepanjang pesisir timur. Kerajaan Jambi berbatasan dengan Kerajaan Minangkabau seperti di Guntur dan 5 kota di utara. Di selatan, kerajaan ini berbatasan dengan Kesultanan Palembang. Kehidupan ekonomi kerajaan Jambi dengan menghasilkan rempah-rempah berupa lada yang dijual, tetapi setelah kedatangan Belanda dengan diperlakukannya VOC tersebut mengakibatkan rakyat mengalami kerugian. Banyaknya peninggalan kepurkalaan terutama di sepanjang daerah aliran Sungai Batanghari dan kawasan Bukit Barisan. Beberapa tempat atau barang peninggalan sejarah di Jambi antara lain Candi Muara Jambi, Makam Sultan Taha, Taman Tanggorajo, dan lain-lain. Baiklah, saya akan melanjutkan pembicaraan yang telah dibicarakan oleh teman saya. Kerajaan Islam di Sumatera Barat atau Padang. Masuk dan berkembangnya Islam di daerah Sumatera Barat masih sukar dipastikan. Islam yang datang dan berkembang di Sumatera Barat diperkirakan pada akhir abad ke-14 atau 15. Sudah memperoleh pengaruhnya di kerajaan besar Minangkabau. Kesultanannya yang dipimpin seseorang raja atau sultan. Islam menempati bagian inti identitas di kalangan masyarakat. Minangkabau dianggap menghubungkan langsung dengan ajaran agama Islam dan demikian meninggalkan Islam dianggap sama saja dengan meninggalkan masyarakat Minangkabau secara lahir dan batin. Tabuik merupakan salah satu acara Islam Syiah di kota Pariaman dan itu adalah bagian dari hari-hari peringatan syariah di antara minoritas lokal Syriah terletak di Batung Sangkara, Luhak Tanah Datar. Kehidupan ekonomi berkembang pesat daerahnya yang subur dengan menghasilkan lada. Selain itu, bertambahnya juga bahan ekspor yang penting seperti timah membuat kehidupan ekonominya semakin berkembang. Beberapa peninggalan yang ada di Provinsi Sumatera Barat yaitu Batu Tikam, Lubang Jepang, Istana Paguruyung, Makam Syekh Burhanuddin, dan lain-lain.